Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan mengenai hak, kewajiban, dan asas kewarganegaraan. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan status kita sebagai warga negara Indonesia, termaksud hak yang kita peroleh serta kewajiban yang harus kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, tentang pengertian warga negara dan penduduk. Warga negara adalah seseorang yang memiliki hubungan hukum resmi dengan suatu negara. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara dengan warga negaranya. Di Indonesia, pengertian negara diatur dalam pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Sedangkan penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal secara sah. Jadi teman-teman semuanya, setiap warga negara adalah penduduk, tetapi tidak semua penduduk merupakan warga negara. Contohnya adalah warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia termaksud penduduk, tetapi bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, tentang perbedaan warga negara dan penduduk. Perbedaan utama antara warga negara dan penduduk terletak pada hak dan status hukumnya. Warga negara Indonesia memiliki hak politik seperti memilih dalam pemilu dan dipilih. Selain itu, warga negara berhak memiliki paspor Indonesia dan memperoleh perlindungan penuh dari negara. Sedangkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak memiliki hak politik di Indonesia dan menggunakan paspor negara asal mereka. Selain itu, warga negara Indonesia memiliki kewajiban bela negara sesuai pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Nah, yang ketiga, teman-teman, kita akan membahas tentang asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar yang digunakan suatu negara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Terdapat dua asas utama. Yang pertama adalah ius soli. Ius soli berarti kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Artinya, seseorang yang lahir di suatu negara otomatis memperoleh kewarganegaraan tersebut. Contoh negara yang memperoleh asas ini adalah Amerika Serikat dan Kanada. Kelebihan asas ius soli adalah membantu integrasi sosial dan memberikan kepastian atas hukum bagi anak-anak imigran. Namun kelemahannya adalah bisa disalahgunakan, misalnya untuk memperoleh kewarganegaraan hanya karena lahir di negara tertentu. Yang kedua, ius sanguinis. Ius sanguinis berarti kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan keturunan atau darah orang tua. Jadi, status kewarganegaraan anak mengikuti orang tuanya, bukan mengikuti tempat lahirnya. Indonesia sendiri lebih banyak menerapkan asas ius sanguinis dalam sistem kewarganegaraannya. Yang keempat, tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang. Contoh hak warga negara adalah yang pertama mendapatkan pendidikan, yang kedua memperoleh perlindungan hukum, yang ketiga mendapat pekerjaan yang layak, yang keempat menyampaikan pendapat. Sedangkan contoh kewajiban warga negara adalah mematuhi hukum, menjaga persatuan, menghormati hak orang lain, serta ikut membela negara. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih tertib dan harmonis. Nah, teman-teman semuanya, kita dapat menyimpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara individu dan dengan negara yang melahirkan hak dan kewajiban. Kita juga memahami adanya perbedaan antara warga negara dan penduduk, serta dua asas kewarganegaraan yaitu ius soli dan ius sanguinis. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita memahami hak dan kewajiban kita agar dapat berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Mungkin
Hanya ini saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.